Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doyo Jikriawan dengan NIM 131362453. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeksplorasi Masjid Nusantara yang berada di kawasan Jakarta. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita eksplorasi. Check it out. Masjid Jami' Darussalam, yang juga dikenal dengan Masjid Segitiga, adalah karya arsitektur unik oleh Ridwan Kamil dan tim Urbain. Dibuka pada 25 Juni 2015 di Jalan Kota Bumi, Ujung, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Masjid ini merupakan relokasi dari tanah wakaf lama berkat tukar guling tanah dengan izin dari Kemenak. Pendanaan dan fungsi sosial Masjid Jami' Darussalam mencerminkan semangat gotong royong dan wakaf produktif sebagai solusi pembiayaan masjid modern di kawasan urban. Masjid ini dibangun melalui skema ruslik atau tukar guling, di mana tanah wakaf lama yang tidak strategis diganti dengan lokasi baru yang lebih sentral dan potensial secara sosial ekonomi, yaitu di kawasan padat pusat kota Jakarta. Proses ini dilakukan secara legal melalui persetujuan Kementerian Agama, memastikan bahwa nilai wakaf tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Masjid Jami' Darussalam dirancang dengan filosofi arsitektur yang berakar pada kesederhanaan, kontekstualitas, dan spiritualitas. Bentuk segitiga sama sisi yang menggantikan kubah tradisional bukan sekedar pilihan estetis, tapi mencerminkan adaptasi terhadap iklim tropis Indonesia yang membutuhkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami. Filosofi ini juga menekankan bahwa keindahan masjid tidak harus datang dari ornamen mewah, melainkan dari keselarasan bentuk dengan lingkungan sekitar. Dengan menggunakan material kaca dan fiberglass, masjid ini memaksimalkan cahaya matahari siang hari dan bercahaya dari dalam saat malam tiba, menciptakan efek visual spiritual yang tenang dan mengundang. Kaligrafi lafaz tauhid yang terpantul di bagian dalam menegaskan pusat ketauhidan dalam Islam, membawa pengunjung merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Keseluruhan desain mencerminkan gagasan bahwa masjid adalah ruang ibadah yang membumi namun tetap agung, sederhana namun sakral, dan terbuka bagi siapa saja yang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Masjid ini dirancang pada tahun 2012 saat Ridwan Kamil masih aktif sebagai arsitek di Biro Urban Indonesia. Sebelum relokasi sekaligus pembangunan baru, Masjid Darussalam sebenarnya sudah berdiri di Jalan Kota Bumi, namun terkepung proyek properti PT Putra Gaya Wahana. Sebagai solusi, dilakukan skema ruslik atau tukar guling tanah wakaf. Tanah lama ditukarkan dengan tanah wakaf yang lebih luas di Jalan Kota Bumi Ujung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan izin resmi dari Kementerian Agama. Awalnya, desain Masjid Jami' Darussalam sempat mendapatkan penolakan dari sebagian pengurus dan masyarakat sekitar. Bentuk segitiga sama sisi tapak kubah yang menjadi ciri khasnya dianggap menyerupai gereja, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas visual masjid yang selama ini lekat dengan kubah dan menara. Namun, setelah Ridwan Kamil selaku arsitek menjelaskan filosofi di balik desain tersebut, pemahaman dan penerimaan mulai tumbuh. Proses pembangunan berlangsung dari 2012 hingga peresmian pada 25 Juli 2015. Yang kedua, ada Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman, atau lebih dikenal dengan Masjid Perahu. Masjid ini merupakan sebuah ikon religius yang tersembunyi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Masjid ini didirikan pada tahun 1962 sampai 1963 oleh Kiai Haji Abdurrahman Masum, berlokasi di Jalan Menteng Pulau Raya nomor 23 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, yang tersembunyi di antara deretan gedung tinggi dan apartemen Casablanca yang mengitarinya. Aksesnya sempit, hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki atau motor, sehingga masjid ini terasa seperti sebuah hidden gem di tengah kota. Ciri khas utama masjid ini adalah bangunan menyerupai perahu besar yang berada di samping bangunan utama. Perahu ini bukan sekedar hiasan. Fungsi utamanya adalah sebagai tempat wudhu dan kamar mandi, lengkap dengan beberapa keran wudhu dan toilet.
Inspirasi desain ini berasal dari kisah Nabi Nuh alaihissalam yang membangun bahtera sebagai simbol keselamatan umat, dan masjid ini berfungsi sebagai pengingat agar umat tetap waspada dan dekat dengan Allah. Masuk ke dalam masjid. Gedung ini menawarkan atmosfer klasik dan alami. Bangunan ditopang oleh 4 pilar kayu jati besar. 2 diantaranya adalah batang utuh sumbangan dari Menteri Agama era 1960-an, lengkap dengan ukiran kaligrafi ayat kursi. Terdapat fosil kayu dan batu alam dekoratif di sekitar mimbar dan masjid, serta koleksi Al-Quran raksasa dengan ukuran 2 meter kali 1,5 meter dan ketebalan 30 cm dengan sampul kayu jati, dan dikelilingi oleh beberapa batu akik besar dan beragam warna. Masjid Perahu adalah contoh bagaimana arsitektur religius dapat menyatu dengan narasi spiritual dan kehidupan urban, sehingga menghadirkan tempat ibadah yang kaya makna, fungsional, dan punya daya tarik sejarah serta budaya. Yang ketiga ada Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Masjid ini terletak di Jalan Keramat Jaya, Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Berdiri megah di atas lahan bekas lokalisasi Keramat Tunggak yang telah direvitalisasi menjadi pusat dakwah dan peradaban Islam. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah utama, masjid ini juga menjadi bagian dari kompleks terpadu yang mencakup pusat pendidikan, pelatihan, konvensi, dan aktivitas sosial keagamaan, menjadikannya salah satu ikon keislaman terbesar dan paling representatif di wilayah ibu kota. Masjid ini dirancang oleh arsitek masjid kenamaan Indonesia, Insinyur Haji Ahmad Numan, dan diresmikan pada 4 Maret 2003. Dibangun di atas lahan seluas 2,2 hektar dalam kompleks seluas sekitar 7 hektar. Masjid ini menjadi pusat ibadah sekaligus simbol pemulihan kawasan bekas lokalisasi Keramat Tunggak. Gaya bangunan mengkombinasikan arsitektur Ottoman dan Timur Tengah dengan sentuhan budaya Betawi, mencerminkan sifat-sifat Allah, keperkasaan, kemegahan, dan keindahan, serta kelembutan. Desain monumental ini dimaksudkan untuk menghapus stigma lama kawasan dan menyerukan syiar Islam yang kuat. Ruang sholat utama dan mezin dirancang bebas, tiang dengan bentangan kubah sebesar 68 x 68 meter, yang merupakan bentangan tiang bebas terbesar di menara setinggi 114 meter menandakan jumlah surat dalam Al-Quran, berdiri di utara timur laut di atas kolam yang memantulkan bangunan, menjadikan landmark signifikan Jakarta International, Jakarta Islamic Center. Warna merah muda di bagian bawah menara terinspirasi dari jubah kesayangan Rasulullah. Pembangunan Jakarta Islamic Center diusulkan Gubernur DKI Jakarta Sutioso pada tahun 2001 melalui sebuah forum curah gagasan. Hal tersebut dilakukannya untuk mengetahui sejauh mana dukungan masyarakat terhadap perubahan yang telah dicanangkan. Dukungan semakin menguat. Gagasan membangun Jakarta Islamic Center oleh Sutioso kepada Prof. Azumardi Azra yang merupakan Rektor UIN Syarif Hidayatullah ketika di New York di sela-sela kunjungan ke PPB pada 11-18 April 2001. Gagasan itu mendapat respon positif. Lokasi yang menjadi tempat dibangunnya Jakarta Islamic Center, yakni kawasan prostitusi Keramat Tunggak, tidak saja terkenal di Indonesia, namun hingga ke Asia Tenggara. Lokres Keramat Tunggak merasakan lingkungan masyarakat sekitarnya, terutama citra Jakarta yang tidak bisa dipisahkan dari kultur Betawi yang identik sebagai komunitas Islam yang terbuka, bersemangat multikultur, toleran, dan sangat mencintai Islam sebagai identitas utama kebudayaan mereka. Bagaimana tidak, bahkan ketika diputuskan untuk ditutup pada tahun 1999, jumlah pekerja seks di sana mencapai 1.615 orang, di bawah asuhan 258 mucikari. Mereka tinggal di 277 unit bangunan yang memiliki 3.546 kamar. Perkembangan yang amat pesat, di mana sebelumnya pada tahun 1970-an hanya terdapat 300 orang pekerja
seks dengan 76 orang mucikari. Karena banyak desakan tiada henti dari ulama dan masyarakat, maka diputuskan PSKW Teratai Keramat Tunggak ditutup. Pada 31 Desember 1999, Lokres Keramat Tunggak secara resmi ditutup melalui SK Gubernur KDKI Jakarta nomor 6485 pada tahun 1998. Selanjutnya, Pemda Provinsi DKI Jakarta melakukan pembebasan lahan ex Lokres Keramat Tunggak. Jakarta Islamic Center merupakan contoh sukses bagaimana integrasi antara kebijakan pemerintah dan nilai-nilai keagamaan dapat menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan. Keberadaannya tidak hanya berdampak pada aspek spiritual, tapi juga ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Melalui Jakarta Islamic Center, Jakarta berhasil menunjukkan bahwa transformasi sebuah kawasan bisa dilakukan tanpa menghilangkan identitas lokal, melainkan dengan memberdayakan melalui pendekatan yang holistik dan inklusif. Pada tanggal 17 Oktober 2022, Masjid Raya Jakarta Islamic Center mengalami kebakaran yang menghanguskan sebagian atap dan menara masjid. Api diduga berasal dari percikan pengelasan saat proses renovasi atap masjid, yang kemudian merambat dengan cepat karena material yang mudah terbakar seperti kayu dan insulasi panas. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api setelah berjuang selama kurang lebih 2 jam. Tetapi kerusakan signifikan terjadi pada struktur atap dan bagian dalam masjid, termasuk beberapa area yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. Kebakaran ini sempat mengganggu aktivitas ibadah dan kegiatan di GIC. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, pasca insiden pengelolaan masjid segera melakukan perbaikan dan evaluasi sistem keamanan, termasuk pemasangan alat deteksi kebakaran dan pelatihan penanganan darurat. Insiden ini menjadi pelajaran penting tentang perlunya pengawasan ketat selama pekerja konstruksi di bangunan bersejarah dan strategis. Meski sempat mengejutkan masyarakat, wilayah GIC masih bisa digunakan untuk beberapa kegiatan religi seperti ibadah berjamaah, seminar publik, serta tadarus Al-Quran. Beberapa bangunan seperti gedung pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, pondok pesantren tahfiz, serta convention hall tidak terdampak pada insiden kebakaran sehingga masih bisa dipergunakan oleh khalayak umum. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.